anak-anakku yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus, bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Kristen khusus untuk kelas 8 semester genap. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi, pada saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Berkati kami semua sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran boleh memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan pembelajaran di semester 2. Kali ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita dengan materi tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ada perubahan Alkitab di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dan kitab Roma pasal 12 ayat 12. Kita akan memasuki materi bagian A. Kita masuk ke dalam pengantar terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah napas hidup orang beriman. Doa sebagai napas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa, manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. B. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa sering orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35, pasal 6 ayat 46, Lukas pasal 5 ayat 16, pasal 6 ayat 12, pasal 12 ayat 41 dan 42. Nanti kalian boleh membaca Alkitabnya sesuai dengan alamat yang sudah ada di dalam teks berikut. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Menurut Panitrik dan Bolan, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. C. Memahami doa Bapa kami. Di sini ada tugas nanti yang harus kalian pahami bersama. Baca dan pahami doa Bapa kami, kemudian tuliskan pendapatmu mengenai isi doa itu. Apa saja yang tercakup di dalam doa itu, misalnya dimulai dengan pujian kepada Allah dan pengakuan terhadap Allah sebagai Raja yang bertahta di surga dan seterusnya. Tulislah pendapatmu atau jawabanmu tersebut ke dalam buku tugas. D. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Di zaman sekarang, hampir sebagian besar orang menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat permainan seperti warung internet atau warnet atau PlayStation. Anak-anak dan remaja lebih senang menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut ataupun di mall ketimbang mengikuti kegiatan gerejawi. Beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab amatlah penting untuk memperkuat iman. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah, setia berdoa, dan membaca Alkitab.
Pertama, dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah, bahwa Allah yang terlebih dahulu datang kepada manusia, Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaannya antara lain melalui ibadah. Amsal pasal 12 ayat 22. Kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ada seorang pakar sosiologi agama, Durkheim, yang meneliti mengenai agama dan masyarakat. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada kaitan antara kebersamaan dalam ibadah dengan eratnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat beragama. Ketika menjalankan liturgi penyembahan, nyanyi-nyanyian dan penyembahan mempersatukan orang dalam satu perasaan kebersamaan. Yang ketiga, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Yang keempat, kesetiaan beribadah dapat menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain. Karena kita bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang, semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman dan membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Banyak orang kurang memperhatikan sikap dalam ibadah. Mereka datang ke pertemuan ibadah seolah-olah sedang menuju ke tempat rekreasi. Sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dan 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, dan seterusnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dan seterusnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, dan seterusnya. Silakan kamu baca, pahami ayat firman Tuhan tersebut. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sikap yang benar itu menyenangkan hati Allah. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kamu perlukan. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan, sama persis seperti apa yang diminta. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab ataupun hal lain yang kamu peroleh. Janji untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebagai refleksi, kamu bisa membuat janji untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Janji dapat berupa slogan, doa maupun puisi, dan bentuk aktivitas lainnya yang bertujuan agar kamu dan teman-temanmu setia dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Baik, kita sudah masuk di bagian terakhir, yaitu rangkuman. Ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan napas hidup orang beriman. Sebagai napas hidup, ketiga hal ini merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman.
kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan baca Alkitab sebagai napas hidup haruslah lahir dari dalam diri kita. Dengan demikian, iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian tadi beberapa penjelasan mengenai tentang kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Aku harapkan semoga kalian bisa memahami materi ini dan kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama kami sudah mendengar penjelasan dari materi hari ini. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.